Semangat pagi, salam berbagi. Jadi hari ini kita akan mengoperasikan sebuah multitester. Bagaimanakah cara pemakaian daripada multitester ini? Seperti kita ketahui bahwa multitester itu yang dipergunakan mekanik biasanya itu ada dua, ada yang analog dan ada yang digital. Kalau dia yang analog, berarti dia mempergunakan jarum yang seperti ini dia. Ya, jadi jarum ini nanti yang akan kita baca. Dan sebelumnya kita lihat dulu. Di sini ada jarum, ya. Kemudian di sini ada angka-angka. Ada angka di atas, ada angka di bawah. Tapi nolnya di sini yang di bawah ini, nolnya ada 3, 0, 0, 0. Kemudian di sini 0 yang atas ini hubungannya kedua 4, 6, 8, 10. Kemudian yang di bawahnya yang atau yang tengah 0, 10, 20, 30, 40, 50. Kemudian lagi 0 yang di paling bawah 0, 50, 100, 150, 200, 250. Dan di sini juga ada 0 di atas. 0 di atas, kemudian 1, 2, 3, 5 sampai seterusnya kemari 500 di sini nampak sampai tidak terhingga. Oke, jadi ini multitester ini namanya juga multitester, berarti multi itu adalah banyak. Berarti ini banyak yang bisa diukurnya. Oke, jadi ini komponen-komponennya. Ini adalah papan skala, kemudian ini adalah jarum penunjuk. Kemudian yang ini adalah saklar putar. Kemudian ini adalah penyetel 0 di sebelah sini, ya, atau adjust. Kemudian ini untuk penyetel 0 di sebelah sini. Jadi bisa aja nanti, ya, ini jarumnya ini lari ke sana atau terlalu maju. Jadi ini bisa nanti kita putar dia pakai ubeng. Kemudian ini bisa kita putar dia dengan jari seperti ini. Oke. Di sini ada kita mengukur, dibuat di sini ACV, AC volt yang merah ini. Jadi yang merah ini ya kita pergunakan adalah untuk mengukur arus AC ya atau arus bolak-balik. Dan selanjutnya di bawahnya ini ada dibuat di sini adalah ohm. Ada kali 10K, 10K ini sama dengan 10 kilo. Kemudian 1 kilo kali 100 sampai sini. Dan di sini ada tanda speaker atau ini dikatakan adalah pasir. Ya. Kemudian di sebelah sini ini adalah dipergunakan untuk mengukur DC volt. Ya, arus DC atau arus secara seperti halnya adalah arus baterai. Oke, kemudian di sini ada lubangnya, ya, ada di sini satu, di sini satu. Jadi di sini ya adalah untuk probe tester yang positif. Ini dia. Ya, ini probe tester. Kemudian yang merah ini di sini dia, ya, karena dibuat di sini adalah positif sudah tentukan. Kemudian yang ini probe yang negatif dibuat kemarin. Setelah itu kita kalau mau mengukur, misalkan kita mengukur itu kita harus tahu apa yang kita ukur. Mengukur itu diusahakan yang mengukur harus lebih tinggi daripada yang diukur. Ya, contohnya kalau seperti ini dia. Kalau kita mengukur arus listrik, ya, jadi arus listrik yang di rumah biasanya itu adalah 220 volt. Maka yang kita pergunakan di sini, yang ini ada di sini dibuat coakan, maka ini kita buat nanti ke arah 250 seperti ini. Kalau 250 seperti ini, maka yang kita baca nanti yang mana? Di sini ada dibuat volt ampere. Jadi kita baca nanti adalah yang di bawah ini. Di sini 0, 50, 100, 150, 200, 250. Ya. Jadi nanti ini tinggal colokkan aja ke steker, colokan listrik, kemudian di sini kita baca. Kemudian kalau misalkan kita mau mengukur baterai, oke, baterai DC, oke, ini dia.
Jadi di sini ada 10, ada 50, 250. Jadi kalau baterai yang 12 volt, kemanakah kita arahkan ini? Di sini 10 volt. Sementara kita mengukur yang 12 volt, maka jarum ini, saklarnya ini kita arahkan ke yang 50. Baru ini probe-nya ini kita buat yang merah ini adalah ke terminal positif baterai, sedangkan yang hitam ini ke terminal negatif baterai. Kemudian di sini juga ada untuk tes ohm. Jadi sini kita buat dia seperti ini. Ya. Kalau ini dia adalah untuk kali 10K, di sini kali 1K, di sini kali 100 dan lainnya. Tapi sebelum kita bergunakan ini, maka kita harus kalibrasi dulu. Kalibrasi seperti ini dia. Ya, paskan dia seperti ini. Kemudian jarumnya ini perhatikan. Jarumnya ini harus menuju ke 0. Oke, putar dia. Oke. Jadi setiap kita melakukan pengukuran, kalau dia tahanan, maka ini harus kita kalibrasi dulu. Ya. Jadi misalkan ini sudah kita kalibrasi ke kali 10K. Belum tentu dia kita buat kali 1K, dia nanti tetap 0. Bisa aja berpindah dia. Maka kita harus kalibrasi ulang. Nah, dia sudah lari sampai ke sana. Maka ini juga kita putar dia. Bagaimana kalau kita buat dia kali 100? Apakah tepat? Nah, kurang juga. Berarti ini kita putar lagi. Ya. Jadi ini setiap mau kita pergunakan harus kita kalibrasi. Kecuali kalau kita nanti hanya mengukur ada hubungan atau tidak. Jadi kalau mengukur ada hubungan atau tidak, kita bisa buat ke arah sini atau ke pasirnya nih. Oke. Dan di sini kita buat, maka dia bunyi. Tanpa kita lihat juga jarumnya ini, maka kita juga sudah tahu apakah ini berfungsi, apakah kabelnya masih terhubung atau tidak. Oke, kita buat dulu bagaimanakah cara pengukuran untuk arus AC. Kita akan mengukur dulu ya arus listrik yang terdapat di rumah. Jadi di sini tester sudah kita arahkan kemari ya ke 250. Kemudian kita akan mengukurnya. Caranya ini kedua probe-nya ini kita colokkan aja, cucukkan aja kemari. Terserah apakah yang merah ke sebelah sini atau kemari, tidak masalah. Oke, kita buat seperti ini. Kemudian kita baca di sini. Jadi di sini penunjukannya yang kita baca adalah yang paling bawah ini, yang 0 di sini. Kemudian ujungnya 250. Kemudian kita perhatikan ke atas sana, kemanakah dia? Ya, oke, tadi dia sampai kemari. Jadi kalau ini 200 sudah, ini 250. Berarti yang tengahnya ini adalah 225, garis yang agak panjangnya ini. Tadi dia 3 garis dari sini. Berarti satu strip ini ada sebanyak 5. Berarti 200, 205, 210, 215. Berarti arus yang masuk ke rumah ini adalah sebanyak 215 volt. Oke, ini dia. Jadi ini tidak masalah bolak-balik. Oke, kemudian bagaimana cara mengukur yang lain? Ya baik, kita akan mengukur daripada baterai apakah tegangannya. Maka ini kita buat dulu untuk tester ini ke arah 50 DC volt. Oke, 50 DC volt. Kemudian ini probenya kita buat dia yang ini harus ke positif, ini harus ke negatif. Jangan sampai terbalik. Kalau terbalik nanti maka jarumnya itu nanti akan balik ke kiri. Yang lain akan merusak daripada tester ini. Kemudian setelah kita buat ini, kita colokkan kemari, kemudian colokkan kemari, dan kita baca dia pada baterainya, pada testernya berapa dia.
Ya, oke, dia adalah 11 volt. Kenapa 11 volt? Perhatikan di sini. Di sini dibuat 50. Di sini 0, di sini ada yang 50. Jadi tadi dia setelah nomor 2 ini hanya satu garis dari nomor 2 itu. Jadi karena satu garis dia, kalau di sini 10, di sini 20, sementara dari sini sampai ke sana ada dia hanya 10 garis. Maka setiap garis adalah 1 volt. Oke, demikian dia, makanya dia 11 volt. Oke, terima kasih.